Baik, sebelum kita akan mulai di jam pertama ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Ananda Malika Jati dipimpin kelasnya. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk di jam pertama ini saya akan mengabsen dulu per anak ya. Nanti kalian cukup angkat tangan saja dan jawab hadir. Oke, paham ya? Saya mulai dari yang pertama untuk tanggal di sini tanggal 6 September tahun 2023 untuk hari Rabu. Yang pertama Abia, Ahmad Rido, Aldino, Aliza, Alvino Putra, Ananda Malika Jati, Aura, Chelsea Olivia, Karisa, Citra Levia, Dava Al-Ghazali, tidak ada. Nama saya Dava Raditya, Aryo, hadir Pak. Fabian, Fajar Sodik, hadir. Fariha, hadir. Ferdian, hadir. Ilham, hadir. Indah Maisari, Iqbal, hadir. Joshua, Karina, hadir. Kirana, hadir. Miska Aurel, Muhammad Ades, Muhammad Zaki. Sebelum kita akan mulai ke materi pelajaran, saya akan melakukan ice breaking untuk di pagi ini. Fungsinya adalah biar kalian tetap fokus dalam belajar, ya, tidak mengantuk dan selalu konsentrasi. Paham? Paham. Caranya sudah pernah saya informasikan sebelumnya ya. Jadi kita akan mulai ice breaking untuk pagi ini. Oke, paham? Paham. Kita akan mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Tangannya semua. Dasar negara Indonesia apa, anak-anak? Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa kita yang tidak boleh hilang dari dulu sampai sekarang, ya, dan harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan masa awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan sampai 1959. Tapi kalau kita lihat materi di sini, ya, tujuan pembelajaran kita untuk di bab 1 adalah yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Di sini maksudnya adalah kalian harus selalu mensyukuri atas nikmat karunia Tuhan yang tiada batasnya, ya. Apakah kalian hari ini bersyukur? Bersyukur masih bisa bertemu, ya, kita, dan masih diberikan kesehatan walafiat sampai nanti pulang sekolah. Ya, kita mintanya sampai nanti, ya, sampai seterusnya, ya. Dan yang penting adalah kita harus selalu berusaha, berdoa, dan menjalani apa yang ada di depan kita, ya. Terus yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apakah kalian bangga dengan Indonesia? Bangganya itu kalian terapkan dengan cara apa? Melakukan upacara bendera. Ya, melakukan upacara bendera. Bagus sekali, Ananda Malika Jati. Atau ada yang nanti mau menjawab selain upacara bendera?
rasa cinta tanah air terhadap Indonesia. Ya, nggak ada lagi ya. Di sini bukan hanya cinta tanah air, tapi kita harus selalu melakukan perwujudan nilai-nilainya. Nilai-nilai Pancasila itu banyak sekali. Yang pertama adalah berpikir positif, ya, terus membangun negara kita menjadi negara yang makmur, negara yang bertoleransi. Apalagi ini kita negara Indonesia yang berbeda-beda, tapi tetap satu. Nah, itu kan simbol dari apa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan sampai sekarang pun Bhinneka Tunggal Ika itu ada di prinsip kita sebagai warga negara Indonesia. Contohnya di kelas ini. Ya, di kelas ini bukan hanya anak-anak yang beragama Muslim, ada yang non-Muslim, ya. Bahkan ada saya menganalisis ya di kelas 7. Di kelas 7 itu banyak sekali anak-anak yang agamanya itu bervariasi. Kalau kita kaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika itu cocok sekali, ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari segi ibadahnya berbeda, dari segi tempatnya berbeda. Nah, kita analisis tempat ibadah yang kalian ketahui, ya. Dan ini nggak apa-apa, harus kita ketahui ya. Karena toleransi itu bukan hanya mengetahui, tapi kita harus beradaptasi gitu ya dengan agama-agama yang baru di Indonesia. Bukan baru sih ya, tapi lebih ke sudah ada sejak dahulu kala, cuman takutnya ada timbul prasangka atau praduga buruk ya tentang religius atau keagamaan. Yang pertama, agama Muslim ibadahnya di mana tempatnya? Ya. Kristen Protestan, Kristen Katolik, nah, terus Hindu, apa? Hindu, Pura, ya. Kalau Buddha, biara. Terus Konghucu, klan, ya. Ini pelajaran materi kita di waktu kelas 7, ya. Terus bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, ya. Kita terdiri dari beberapa provinsi dan pulau-pulau yang besar di Indonesia. Contohnya pulau-pulau besar di Indonesia apa saja? Pertama, satu, Pulau Jawa, yang kedua Kalimantan, yang ketiga Sulawesi, yang keempat Sumatera, yang kelima Indonesia bagian timur, Irian Jaya, Papua dan lain. Ya, paham? Terus masa awal kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan kita itu dimulai dari 1945. Jadi pada tanggal 17 Agustus, ya, Insinyur Soekarno memproklamasikan atau memproklamakan negara kita untuk merdeka. Tapi ingat, apakah bangsa kita sudah merdeka? Gimana? Apakah sudah merdeka bangsa Indonesia? Sudah, ya. Kalau dari sejarahnya sudah, tetapi yang pernah saya bilang, Indonesia itu sebenarnya belum merdeka. Kenapa? Nah, ini alasan secara logika gitu ya. Masih banyak kesejahteraan, terutama kemiskinan yang masih melanda Indonesia. Itu contoh bentuk bahwa negara kita belum merdeka. Kalau merdeka itu kan berarti semuanya bagus, semuanya maju, ya kan? Tapi buktinya sekarang masih banyak orang-orang yang mengalami masalah ekonomi. Bukan hanya ekonomi dan moral. Moral, tahu moral? Apa moral? Perilaku. Mungkin zaman sekarang ya, kalau kita perhatikan ini secara analisis untuk anak-anak zaman sekarang. Banyak sekali sekarang budidaya bahasa-bahasa yang harus kita rubah. Nah, itu kan berhubungan dengan moral. Moral itu ideologi Pancasila. Pancasila itu mengatur semua ya makna-makna kehidupan dari segi apapun. Ekonomi, terus moralitas apalagi. Jadi kalau kita analisis, mungkin kalian ya, apakah kalian hari ini berkata sopan? Gimana? Jujur aja nggak apa-apa, tidak apa-apa. Apakah hari ini ada yang berkata kasar minimal sama temannya atau orang tua? Kalau sama orang tua kira-kira bagus atau tidak? Tidak. Kenapa alasannya? Karena tidak
tidak tapi masih ada anak-anak yang melawan orang tua dengan kata-kata yang kasar. Menurut kalian itu bagaimana dengan fenomena yang terjadi saat ini? Tuh, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Ada yang bisa jawab? Apa? Angkat tangannya, Nurfia. Ya. Iya. Menasehati. Ya. Jalan salah satunya adalah komunikasi dan menasehati. Ya. Jadi penting sekali kita komunikasi untuk biar tidak adanya kesalahpahaman. Karena orang tua itu adalah satu panutan. Saya juga, kita semuanya berasal dari orang tua. Orang tua mengajari kebaikan itu untuk anaknya. Ingat ya, ini berhubungan dengan Pancasila juga. Ya. Oke, Pancasila ada berapa butir? Isinya ada 5. Ada 5 ya. Oke, kita sebutkan satu persatu ya. Pancasila. Satu. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, itu adalah isi dari Pancasila yang sering kita ucapkan, bahkan kita dengarkan ya, untuk baik di upacara bendera atau apapun. Bahkan di sampul buku ada ya. Dan 5 Pancasila ini adalah pedoman untuk rakyat Indonesia. Oke, paham ya? Oke, terus kita akan menjelaskan penjelasan lagi yang keberapa tadi? Ketiga. Mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pandangan hidup itu adalah bagaimana cara kita untuk menilai, ya, menilai keadaan di sekitar kita, ya. Karena apa? Kita harus melihat, merasakan, dan menganalisis itu adalah proses manusia, ya. Biar apa? Biar kita tahu dan mengetahui. Gitu. Yang pertama adalah di sini kira-kira apa yang terjadi ya jika dan prakteknya di masyarakat dalam berkehidupan Pancasila. Kira-kira apa? Praktek apa yang kalian lakukan yang berhubungan dengan Pancasila? Apakah kalian pernah mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, apa? Ulangi lagi, Ananda? Ya, bertoleransi dengan anak-anak yang berbeda agama. Ya. Nah, kalau kita mempelajari sejarah Indonesia, sejarah Indonesia itu tidak akan lekang oleh waktu. Ingat, kita memiliki tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sangat berkompeten. Ya, karena apa? Semuanya butuh perjuangan dan proses yang sangat panjang. Contohnya, mungkin menjadi saksi sejarah itu adalah bangunan-bangunan kota prasejarah. Contohnya di Kota Tua. Kalau kalian pernah ke sana, itu ada penjara saksi bisu bahwa pernah tokoh kita ditahan di situ, bahkan tidak dikasih makan, bahkan ada yang sampai meninggal. Ya, dan itu adalah bukti bahwa sejarah Indonesia itu sangat membanggakan sekali sampai mereka merelakan nyawanya sendiri untuk negara Indonesia. Ya, jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus selalu menjunjung tinggi adab, terutama adab dan moralitas bangsa. Oke, paham ya semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Satu orang? Siapa? Ananda mau bertanya? Silahkan, apa saja? Silahkan. Ya. Ya. Tentang apa? Silahkan Ananda. Dinamika. Ya. Ya.
Dinamika, ya. Anda bertanya dengan tentang dinamika, ya. Dinamika adalah suatu variasi dalam kehidupan. Kehidupan itu harus bervariasi, apalagi yang berhubungan dengan perwujudan. Dan ini dilakukan oleh kita sehari-hari rakyat Indonesia. Karena apa? Pasti namanya hidup itu ada variasi, gak boleh monoton, ya kan? Kita berangkat awal pasti kan berbeda dari hari-hari sebelumnya. Dan ingat, di sini berkaitan dengan dasar negara kita. Contohnya kayak sekolah pagi-pagi hari Senin. Hari Senin di saat di sekolah kalian ngapain? Pertama, upacara. Dan ini berhubungan dengan dasar negara. Kalian menghormati bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ya, paham ya semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya, sudah ditanyakan ya. Oke, terima kasih. Tadi saya sudah menjelaskan materi bab 1. Jadi hari ini saya akan memberikan tugas dan latihan. Ya, paham? Siapkan pulpen dan bukunya. Oke ya. Nomor 1, tulis. Pilihlah salah satu contoh. Pilihlah salah satu contoh peristiwa. Pilihlah salah satu contoh peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pilihlah salah satu contoh peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara sejak awal. Sebagai dasar negara sejak awal kemerdekaan, sejak awal kemerdekaan sampai akhir Orde Lama. Negara sejak awal kemerdekaan sampai akhir Orde Lama. Nomor 2. Yang kedua, susun pertanyaan. Yang kedua, susun pertanyaan yang ingin kamu ketahui. Susun pertanyaan yang ingin kamu ketahui sesuai topik yang dipilih. Susun pertanyaan yang ingin kamu ketahui sesuai topik yang dipilih. Baik, sudah semua ditulis? Sudah. Silakan kerjakan dengan baik dan benar, dan ini akan kita bahas saat ini, ya. Paham? Paham. Hari ini kita sudah mengerjakan dan menjelaskan materi bab 1 dan tugas ya. Sudah selesai? Ya. Saya akan menjelaskan kesimpulan untuk materi bab ini. Dari yang pertama adalah dinamika kewujudan Pancasila sebagai dasar negara yang berhubungan dengan toleransi beragama, nilai-nilai Pancasila yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semuanya paham? Baik, karena sudah selesai materi hari ini, kita tutup saja. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.